Lin dari Laos ini harus ikut maju juga. Sedangkan kita tahu bagaimana komposisi yang dimiliki oleh Filipina sekarang. Mereka bisa ikat nantinya dengan Shadow Stampede, dia ditarik dan juga ada Kari. Dan Karinya akan lebih mudah lagi untuk bisa melakukan basic attack. Jadi menurutku di sini yang paling sulit dan mungkin yang bisa didapatkan ya dari Filipina ya. Mereka bisa sulit buat kalau ditanya dulu. Dan Grok bersama dengan Lapo. Ya, Grok bersama dengan Lapu menjadi pick terakhir dari Filipina, di mana dua hero ini benar-benar ngejawab juga untuk pemilihan dari 4 hero pertama tim Laos ya. Grok yang bisa ngasih momentum dan wall charge-nya untuk melakukan benar-benar langsung burst damage dari Kari. Karena kita tahu Kari ini butuh hero yang bisa nyari momentum untuk bisa memberikan damage ya, yaitu Grok. Tapi yang aku agak cukup unik adalah Lapu-Lapu. Sementara Terizlanya masih open banget dan ya, Beatrix sebagai hero terakhir yang diamankan oleh tim Laos. Dan ini bisa menjadi jawaban juga mengingat Beatrix melawan Kari untuk di early game-nya masih bisa untuk match up dengan cukup mudah. Mengingat dengan segala utility weapon yang dimiliki sama Beatrix, ini bisa banget nih untuk bisa clearing minion lebih cepat daripada Kari. Karena kita tahu Kari yang menjadi titik kurangnya Kari adalah dia clearing minionnya agak cukup lama. Dan talent predictions dari kita berdua Om, full ke arah Filipina ya. Ya, kalau ngelihat memang mungkin SB Draft mungkin ini kenapa bukan Terisla ya dibandingkan Lapu-Lapu. Kalau Lapu-Lapu misalnya nih, dulunya lagi split-split naik di atas kepala. Ya, Terisla nggak punya escape tools. Lapu, dia masih bisa dash. Dia masih bisa mundur kembali ke belakang. Dia punya Bravos Fighter, bahkan buntung dipakai mundur lagi ke belakang. Dan itu sering kita lihat skenario-nya waktu mereka main di region mereka, seperti itu. Tadi ya, mungkin dari talent prediction kita sama nih, PH nih. PH, karena ya kita tahu data mereka seperti apa. Ya kan? Tapi ya langsung kita masuk ke dalam game pertama kita. Yes, dan ini dia pembukaan match MLBB Male Divisions. Philippines versus Laos di Land of Down. Dan iya, kita masih menunggu kalau misalnya ini adalah game pembuka di mana Philippines berhadapan dengan tim yang mungkin dengan line up-nya berbeda dengan game sebelumnya. Laos kali ini beranggotakan beberapa player yang kita tahu ya. Distant, Your Name, Very Agos, ini langsung saja kita back to the game. Dan terlihat Season bagian tengah sana, ada Shadow Stampede yang dikeluarkan oleh Tente Agus, langsung ditarik ke area belakang. 1 bar SP tersisa, tapi Season gak mau nih, KLZ-nya gak mau untuk coba pick off ke area Tente Agus. Ya, ini menurutku untuk di awal memang slow tempo seperti yang dicari oleh tim Filipina, di mana memang Little Wanderer ini bukan menjadi target prio untuk diamankan sekarang oleh jungler, tapi lebih diberikan untuk mid ataupun roamernya, atau maksa untuk adanya penggunaan retribution, seperti yang dipergunakan oleh Laos sekarang. Karena kode seperti itu berarti bahwa tanpa retribution akan lebih pelan sedikit mungkin untuk mendapatkan buff mereka. Tapi Akai ya dengan penggunaan dari Demon Slayer, dia akan tepat untuk kembalinya bisa menggunakan lagi retribution. Dan kita sudah melihat tadi purple buff dan juga orange diamankan terlebih dahulu. Jadi aman banget untuk memberikan retri ke Little Wanderer. Ya, cukup aman untuk memberikan retri ke Little Wanderer yang pertama. Dan ya kita lihat ya pergerakan dari Laos fokus untuk membantu Bison di bagian atas. Kemudian August membayang-bayangi sementara Requitiano. Yang tadi seperti tempat aku mention tadi, kalau misalnya dari segi clearing minion, ini Bison punya power yang lebih besar untuk bisa melakukan clear wave dengan begitu cepatnya dan langsung bisa regroup dengan teman-teman yang lain dan bergerak ke area XP lane. Oh, pada di sana. Harus sudah mulai berhati-hati karena gangguan dari Archangel ini selalu bisa memberikan pressure yang besar ke area XP lane dari Laos. Mengingat Blue yang meskipun belum ada Shadow Stampede yang dikeluarkan dan juga Ghostbuster dari seorang Archangel, ini masih bisa memberikan pokian damage yang cukup sakit karena Opar dan Bravos Fighter. Dibuka Uts, Laker dan juga ada satu stun yang dikeluarkan masih tercancel begitu saja. Your Name berada di bagian depan. Turtle-nya coba untuk dikontes 19 set apa yang dikeluarkan tapi berhasil didapatkan Lancelot Season. Pertempuran masih terus berlanjut. First blood tercipta dari Archangel sementara 2 player pick off yang manis didapatkan oleh Philippines sementara mereka masih mendapatkan objektif netral yang pertama. Ya, itu dia tadi dengan kesabaran ya, di mana Archangel ini dia menunggu dulu untuk adanya happy spin yang dipakai dan setelah itu baru Cult Altar dibuka. Jadi akan lebih maksimal lagi untuk penggunaan Cult Altarnya, sedangkan Requitiano di gold lane-nya berhasil untuk melakukan freeze lane dan ke hold di level yang keempat, sedangkan dia sudah ada di level 5 yang menuju ke-6. Wow, ini dari segi match up hero sebenarnya harusnya Beatrix di early game masih lebih unggul sih dibandingkan dengan Karya. Tapi somehow Biston kesulitan sekali untuk bisa mendapatkan full dari minion yang dia milikin. Sementara tertarik arah belakang, Wow. Watson dikeluarkan. 20 August dalam bahaya. Masih ada ke altar, tapi masih bisa dijangkau oleh seorang Archangel dan mendapatkan poin kill ketiganya oleh tim Philippines. Yap. Setiap kali ada team fight yang terjadi, kita selalu melihat adanya keunggulan untuk Filipina sendiri.
Dan untuk di bottom lane-nya terjadi pemotongan minion, cutting minion. Blue cukup jauh bermain di wilayah dari Filipina dan harus berhati-hati pastinya ya. Karena meskipun memang dia bisa potong, dia belum bisa untuk membantu teman-teman yang lain. Jadi secara mobilitas ini masih dipegang juga oleh tim Filipina. Sedangkan Laos harus mempertahankan dominasi mereka mungkin di gold lane-nya. Karena ini sementara waktu Filipina juga. Dari Requitiano ini masih pegang kendali penuh untuk di gold lane. Ya, ini cukup unik. Tapi lihat, 4 player sudah mulai berkumpul regroup semua di area gold lane dari Philippines. Unigo, yang di player terdepan sana, sudah mengetahui, mendeteksi keberadaan dari player-player Laos. Dimana mereka dengan Your Name yang udah level 4 ini bisa banget untuk bisa melakukan pick off dengan heavy spin yang digunakan. Masih ada Season, gangguan di area mid lane sana, berfokus untuk ke area objektif netral yang kedua itu Turtle yang berada di bagian top lane. Sebentar kita lihat di mana Oper tertinggal dari segi mobilitasnya untuk bisa regroup ke area bagian Turtle yang berada di bagian gold lane sana. Berada di bagian depan sana, Unigo coba untuk menghantui player-player dari Laos. Saison fokus ke arah Turtle-nya, Your Name bergerak dari arah belakang. Tapi lihat, ada heavy spin yang dibuka, masih bisa didapatkan oleh Saison. Terjepit 2 member dari Filipina, hilang angle-nya. Dan juga ada pertukaran di sana, Your Name menjadi satu untuk satu trade yang tercipta dari skirmish yang ada. Semua player balik mundur, disband dulu. Dimana mereka udah mendapatkan Turtle yang pertama. Dan lagi-lagi meskipun ada pertukaran, tapi Philippines masih lebih unggul. Karena Your Name yang berhasil di pick up. Yap, dan juga Archangel ketika dia tumbang, dia punya pasif dari Faramis sendiri. Dan itu berarti dia akan cepat untuk respawn. Dan terlihat memang hanya satu pemain tadi yang tumbang, yaitu Faramis. Dan Gold Altar bahkan belum dipergunakan, atau mungkin tidak sempat untuk dipergunakan. Dan 2 pemain akan mencoba untuk menggawangi bagian gold lane, tapi sudah akan ada serangan yang dibangun oleh Philippines di gold lane. Sementara bottom lane-nya masih duel 1v1 juga, dan ternyata dimenangkan oleh Cannon di bottom lane. Jadi ini beberapa sisi sudah mulai dipegang oleh Philippines, dan itulah yang membuat ada gold game sekitar 2000 gold. Ya, gold job yang cukup banyak. Mengingat dari tadi keuntungan dari objektif netralnya diambil terus oleh Philippines ya. 2 turtle pertama berhasil di-secure dengan cukup aman. Sementara dari Laos, ini masih struggle banget Yom. Dan di area mid lane sana, Your Name coba untuk mengamankan satu turret wild charge yang dikeluarkan. Your Name, heavy spin. Harus lari kemanapun lagi. Berhasil dieksekusi dengan begitu cepatnya. Meskipun untuk kali ini Laos kehilangan lagi Your Name untuk ketiga kalinya. Mereka masih coba untuk melakukan skirmish lagi. Lihat di area river sana, 3 member dari Laos bersiap di bagian depan. Meskipun informasi telah diberikan dari tim Philippines yang udah nggak punya beberapa ultimate yang mereka keluarkan tadi pada saat mempick off seorang Your Name. Tapi mereka masih unggul dari segi experience ya Om. Kalau misalnya ditimpa kembali. Ya, dan setiap kali adanya bukaan yang dilakukan oleh Unigo, ini informasinya selalu masuk secara penuh juga. Dan dengan Grok yang dimiliki dengan power of nature-nya, ini infonya selalu utuh. 100% Unigo selalu berada di garis depan. Jadi ini benar-benar nge-babysit Requitiano untuk bisa bebas di belakang memberikan basic attack dia dengan Kari. Yes. Dan terlihat ada perbedaan gap gold dari kedua belah tim di mana 3000 gold untuk turtle yang ketiga dan lagi-lagi ingin mencoba untuk mendapatkan semua objektif turtle dari Philippines. Saison berada seorang di bagian depan sana kanan sebelumnya charge juga berhasil ke arah belakang. Your Name coba untuk diganggu-ganggu tapi once again Saison mendapatkan turtle perfect. Yang ketiga di game kita yang pertama, sementara Over udah nggak bisa lari manapun lagi. Flicker dikeluarkan, coba untuk melarikan diri dengan seram-seramnya, tapi terlalu sakit damage yang diterima dan bahkan Cannon yang mendapatkan poin kill tambahan. Sementara untuk kali ini langsung menuju ke arah para top buff-nya. Station ini udah mulai invasi ke area jungle dari Laos. Ya, dan bahkan bagian tengahnya juga langsung ditabrak oleh Filipina. Dan tumbang kembali Valentina. Dan bahkan untuk Tarat Mic-nya mungkin akan menjadi makanan bagi Filipina belum. Tanpa minion sama sekali, tapi dikejar tentunya. Akai dalam bahaya, dan lihat bagaimana Season mengejar lawan dia. Akai yang hanya bisa bertahan di Tarat bagian topnya dan bahkan akan tumbang secara langsung karena 4 pemain dari PH sudah berada di bagian top lane. Ya, dan ini benar-benar pressure yang udah kelihatan dari Philippines ya. Mereka early game-nya dengan mendapatkan 3 turtle secara utuh, itu membuat gap gold yang cukup jauh. Itu yang pertama. Jadi mereka langsung aja dengan perbedaan level, experience dan juga gold yang mereka miliki, ini invasi terus-menerus ke area jungle dari Laos. Dan bahkan beberapa turret yang tadi sempat menjadi benteng pelindungan untuk Your Name, ini ditabrakin aja. Karena mereka udah percaya. Dan bahkan sudah waktunya mungkin untuk Filipina, mereka bisa main tabrak ya. Dari item build-nya sekarang, ya tank slot udah jelas dengan namanya tank slot sendiri. Thunder Belt, ada Guardian Helm, Molten Essence, jadi sudah sangat-sangat tanky sekali. Ya, dan bakal cukup untuk dari pick off sementara di bagian experience sana kanan, berada di bagian depan sana. Oh my god! Ada eksekusi yang sangat manis dari Saison dengan menggunakan puncture ke arah minion, langsung masuk
ke arah jantung dari seorang 20 August. Dan sekarang pressure terlihat dari Philippines menuju ke arah bottom lane sana. Inner turret sepertinya harus direlakan oleh tim Laos. Mereka cukup kesulitan berhadapan dengan 3 member dari Philippines yang bersiap. Unigo berada di bagian depan sana, masih cukup aman, membuka visions lagi untuk para teman-teman dari tim Laos. Ya, kalau kita melihat memang di sini Laos mereka bermain dengan sangat berhati-hati sekali. Dan itu yang membuat mereka sulit untuk bisa mendapatkan EXP ataupun dengan gol tambahan. Mereka tidak mengambil risiko. Mereka defense, mereka tahan, dan mereka berusaha untuk mencari celah. Kapan Filipina membuat kesalahan yang belum kita lihat sama sekali? Ya, sejauh ini 8 menit waktu game pertama kita berjalan tanpa ada kesalahan sama sekali dari Philippines. Mereka selalu bisa mendapatkan objektifnya, bahkan Lord yang pertama dengan tanpa adanya kontes didapatkan juga oleh Philippines. Terlihat 8.000 menuju ke arah 9.000 gold gap differences dari kedua belah tim. Tapi Watchers, Unigo once again mendapatkan seorang over. Gak bisa lari manapun lagi dengan damage burst dari Requitiano yang begitu cepatnya nih Om. Ya, dan attack speed dari Kari yang memang langsung bisa meluluh lantakan armor yang bisa dimiliki oleh Blue sendiri. Dan itu berarti bahwa dari objektif yang diamankan, Lord akan berjalan di bagian bottom lane-nya. Mereka akan slow push, mereka akan push 3 lane sekaligus. Push 3 lane sekaligus. Mengingat masih ada 2 inner turret yang tersisa dari Laos, di area mid lane dan juga top lane. Tapi masalah inisiasi dari Philippines ya, dimulai selalu dari Unigo. Ini yang selalu menjadi ancaman terbesar. Meskipun Valentina selalu ngambil wild charge, tapi follow up dari Laos ini belum terlihat Om. Karena mereka bawa Beatrix sebagai damage girl utama. Dan kalau misalnya Beatrixnya under condition kayak gini ya nggak ada berdamage yang besar ketika wild charge diinisiasi sama seorang Valentina. Ya, dan Clock of Destiny baru selesai tadi untuk Arcane. Jadi masih dengan slow tempo untuk Filipina. Mereka bisa saja nabrak sekarang dari gold gap-nya memang cukup jauh ya. Ada perbedaan kira-kira 4 sampai dengan 5 item kalau kita lihat dari hero-hero mereka. Oke, tapi Lord yang pertama lihat Watchers yang disegerakan begitu saja. Bagian depan sana, Requitiano yang berhasil mendapatkan double kill. Looking for more, kena triple kill di bagian depan. Tapi masih ada flicker dari Over. Membuat nyawanya terselamatkan, ternyata tidak triple kill. Looking for Maniac dari Requitiano. Apakah bisa save it? Ternyata tidak. Dan Philippines menutup game yang pertama dengan Maniac dari Super Marco. Oh my god. Yes, luar biasa ya. Tidak hanya di region dia sendiri, tapi sekarang dengan membuat satu lagi. Ada maniak yang dilakukan juga. Dan itu dia tadi, satu Lord langsung tabrak dan memenangkan match pembukaan mereka. Match pertama. Match pertama yang mereka dapatkan. Wow, dari Best of One Series. Wah, ini benar-benar membuktikan bahwa Filipina masih sekuat itu ya Om ya. Mereka tanpa adanya celah, no mistake sama sekali. Dari setiap role, di setiap lane-nya mereka menangkan. Objektif netral bukan jadi hambatan lagi buat Philippines. Karena mereka selalu bisa mendapatkan dengan retribution yang sangat baik dari Season. Ya, yang dimana memang untuk melawan misalnya ya, ada si Faramis tadi. Iya. Ya kan? Ada si Lancelot juga.